Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin imamil anbiya'i wal mursalin wa qaidil wurril muhajjalin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'it tabi'in man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Lailatul Qadr, malam Al-Qadr. Malam Lailatul Qadr ya adalah malam yang paling mulia di sisi kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena keistimewaannya yang sampai Allah sendiri menyatakan nas Al-Qur'an khairum min alfi syahr. Lebih baik, lebih afdol. Berarti enggak sama. Khair ya, lebih baik. Kalau Allah itu Maha Dermawan, berarti lebih baiknya itu wah, enggak ada hitungannya ya. Kalau bos ngasih bonus, nanti kamu tak kasih bonus. Ya tergantung bosnya itu dermawan atau enggak kan gitu. Kalau bosnya perhitungan ya sidik kan begitu, dikit. Tapi ini Allah Subhanahu wa taala kedermawanannya enggak pakai hitungan, unlimited kan begitu. Berarti kalau Allah menyatakan khairun, itu berarti tak tertara itu. Wah, berarti enggak bisa dihitung itu sudah. Berarti lebih dari, bisa jadi 1 juta bulan. Bisa jadi 1 miliar bulan. Ya, karena dermawanannya Allah kan enggak ada batasnya. Bisa jadi 1 triliun bulan, bukan 1.000 bulan. Jadi kalau menyatakan malam Lailatul Qadar adalah malam 1.000 bulan, kurang pas itu. Kok sidik menolong ngasih 1.000 dok itu? Iya. Khair, Allah mengatakan khair, lebih baik. Ya berarti lebih banyak daripada 1.000 bulan. Ya kalau 1.000 bulan, kalau dihitung tahunnya aja 83 tahun 4 bulan kan begitu. 84 tahun, 83 tahun 4 bulan. Ya, 83 tahun 4 bulan. Tamam. Lailatul Qadar. Kenapa dinamakan malam Lailatul Qadar? Ya karena di malam Lailatul Qadar, Al-Qadar, itu maknanya adalah takdiril umur. Allah di situ, di malam itu Allah mentakdirkan, memutuskan ajal seseorang, umur seseorang, rezeki seseorang, nasib seseorang, kematian seseorang, hidupnya seseorang, dan dipasrahkan Allah. Ibaratnya dari Allah ke para mudabbirat. Ya, mudabbiratil umur, malaikat-malaikat yang bagian pengurus-pengurus ini. Ya, jadi malaikat itu ya ada juga tingkatannya begitu ya. Ada kayak organisasi begitu ya. Jadi ini bagian ini, bagian ini, bagian itu begitu. Nah, mereka 4 malaikat yang mudabbirat ini yang ru'asa, yang pemimpin-pemimpin malaikat ya. Mikail, Israfil, Jibril dan Izrail. Ya, Jibril, Mikail, Israfil, Izrail 4 ini. Jadi di malam itu ya, di malam itu Allah memasrahkan. Kalau kemarin malam nisfu Sya'ban Allah mentakdirkan. Jadi Allah mentakdirkannya di malam nisfu Sya'ban. Kemudian membeberkannya, memasrahkannya, ngasih taunya itu di malam Lailatul Qadar. Jadi ada hubungannya Mas Yan sama malam kemarin, malam nisfu Sya'ban. Baik. Makanya kan dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala kan juga berfirman, faqadara 'alaihi rizqah. Ya, fadhanna an lan naqdira 'alaih. Ya, fanada fi dhulumat dan seterusnya. Banyak tentang hal-hal tentang itu yang memperkuat itu. Baik. Malam Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar ya. Sampai Allah 2 kali mengulangi, ingin ngasih tahu Nabi Muhammad. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar, sekali. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar? Kamu tahu enggak Lailatul Qadar itu apa wahai Nabi Muhammad? Mau tahu? Kan itu kan kayak kita sama teman kita mau tahu apa, mau tahu banget, nah kayak gitu ya, mau tahu apa itu Lailatul Qadar ya. Diulangi lagi yang ketiga, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, 3 kali diulangi sama Allah. Malam Lailatul Qadar adalah malam yang lebih baik daripada 1.000 bulan. Sampai 3 kali itu luar biasanya apa? Malam Lailatul Qadar. Apa yang terjadi di malam Lailatul Qadar? Jadi kisahnya kenapa kok kita umat Nabi Muhammad diberikan malam Lailatul Qadar adalah karena diceritakan kepada Rasulullah SAW seseorang dari Bani Israel, dia tadi itu berjihad fisabilillah selama 1.000 tahun. Itu jihadnya tok itu, belum ibadah yang lainnya. Umur umat nabinya ma baina sittin wa sab'in, antara 60 sampai 70 tahun. Kan pendek, nggak bisa nututi mencapai amalan mereka orang Bani Israel yang Rasulullah sampai takjub. Wah. Dan berharap untuk umatnya supaya bisa mendapatkan pahala sebanyak itu. Nah, inilah Nabi segitu pokoknya yang dipikir umatnya. Maka akhirnya Nabi berkata kepada Allah, ya Rabb,
engkau menciptakan umatku ini umurnya yang paling pendek, amalnya yang paling dikit. Terus carry, umurnya pendek, kan gitu kan? Ya sudah terakhir, umurnya pendek, terus amalnya sedikit, ya Allah. Maka karena curhatan Nabi ini, masya Allah, ya curhat sama Allah itu pasti membuahkan hasil. Ya, Allah kasih malam Lailatul Qadar. Jadi malam Lailatul Qadar ini khasais hadhil ummah, keistimewaan untuk umat ini tok, tidak ada dikasihkan kepada yang lain. Ya, sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yaitu keistimewaan Nabi. Dan pendapat yang kuat Lailatul Qadar itu sampai seterusnya, bukan hanya di zaman Nabi, seterusnya. Karena ada sedikit ulama yang menyatakan itu hanya terjadi di zamannya Nabi, Lailatul Qadar itu. Karena waktu itu ada sahabat yang eker-ekeran ya, cekcok, bertikai begitu. Karena mereka orang Jawa ngomong padu ya, berkelahi, mereka berkelahi, akhirnya Rasulullah SAW menyatakan ya farufiat, jadi Nabi diangkat Lailatul Qadarnya gara-gara awakmu itu kalian berkelahi, akhirnya diangkat Lailatul Qadar. Nah, di sini jumhur ulama, kebanyakan ulama membahas hadis ini. Maksudnya apa diangkat? Lailatul Qadarnya diangkat maksudnya apa? Diangkat waktu tepatnya. Jadi dulu tuh aslinya ngerti Lailatul Qadar itu kapan gitu. Mau dikasih tahu sama Nabi, kharajtu li u'allimakum bil Lailatul Qadar. Saya ini mau keluar, tak kei weruh, mau tak kasih tahu kalian ini Lailatul Qadar itu kapan. Kok malah padu dewe, kok malah berkelahi. Ya sudah, enggak jadi. Jadi itu maksudnya di malam berapa itunya yang kepastiannya itu yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tetap wa asa ayyakuna khairan lakum, kata Nabi, ya mungkin ini dengan diangkatnya kepastian Lailatul Qadar ini mungkin lebih baik buat kalian, katanya Nabi. Kenapa? Ya ndak ya santai, tidak ada yang terawih. Oh, sudah tahu Lailatul Qadar kapan? Lebih baik dari 1000 bulan, serasa terawih sudah. Nunggu malam itu. Misalnya malam 27, nunggu malam 27, awal sampai 26 gak ngopo-ngopo, gak ngapa-ngapa dia. Santai. Malam 27 baru menggebu-gebu. Baru getu kan begitu. Nah, ini ada hikmahnya. Ada hikmahnya. Ya, semua ada hikmahnya yang terjadi. Ya, jadi jangan nyalahkan yang berkelahi tadi, ada hikmahnya. Supaya apa? Dari awal malam Ramadan sampai akhir itu bisa terjadi malam Lailatul Qadar. Loh kan 10 hari terakhir, kata siapa? Enggak semuanya ulama bilang begitu. Ya, bahkan ada tokoh sufi ya yang lebih condong kepada malam Lailatul Qadar itu tatanakal, berpindah-pindah. Jadi bisa 10 malam pertama, 10 malam tengah, 10 malam yang terakhir. Jadi nggak mesti gitu. Walaupun yang paling sering di 10 malam hari terakhir. Itu memang, walaupun yang paling sering di 10 malam hari terakhir kan begitu. Ya itulah Allah Subhanahu wa taala merahasiakan Lailatul Qadar supaya teman semangat. Merahasiakan di hari Jumat saat ijabah, ya kan? Karena apa? Supaya hari Jumat enggak cuma waktu itu doanya. Allah menyembunyikan Ismullahil Azam. Kenapa? Ya supaya asma Allah semuanya dibaca, diwiriti. Akhirnya nanti kalau tahu Ismullahil Azam, yang diwiriti namanya Allah cuma satu tok. Kan begitu. Allah menyembunyikan walinya, kenapa? Supaya kita prasangka baik. Kalau enggak nanti tahu walinya Allah ini, yang lainnya sudah suudon Allah opo kan begitu. Bukan wali. Nanti akhirnya begitu, enggak ada husnudzon akhirnya. Inilah hikmah. Ya, kenapa kok dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pendapat yang pertama adalah pendapat Imam Malik. Imam Malik menyatakan dalam 1 tahun, nggak mesti Ramadan. Jadi pindah-pindah, bisa jadi Muharram, bisa jadi bulan Maulid, bisa jadi Sya'ban, bisa jadi malam Lailatul Qadar itu pindah-pindah. Itu pendapat Imam Malik. Ya, tapi biasanya Ramadan, kata Imam Malik. Biasanya Ramadan. Kalau mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i, bulan Ramadan, nggak mungkin selain Ramadan. Bulan Ramadan, Lailatul Qadar itu. Dan biasanya di 10 malam terakhir. Gitu. Kalau Imam Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, sahabat Nabi Ibn Abbas, sepupu Nabi, menyatakan paling sering malam 27. Kenapa? Berdalilkan huruf Lailatul Qadar di dalam surat Al-Qadar. Huruf Lailatul Qadar itu ada berapa? 9 huruf.
lam ya lam ta alif lam qaf dal ra 9. Dan disebutkan dalam surat Al-Qadr 3 kali. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr? Lailatul qadri. 9 kali 3 berapa? 27. Wah, pakai matematika juga ini. Pinter ini ya. Beliau Habrul Ummah Ibn Abbas. Makanya beliau merumuskan paling sering malam 27. Paling sering malam 27. Ada lagi yang menyatakan tergantung hari awal Ramadan ya. Ya, seperti Al-Imam Abul Hasan Asy-Syadzili, ya, tokoh Thariqah Syadziliyah, ya, pencetus Thariqah Syadziliyah, Imam Abul Hasan Asy-Syadzili. Beliau mengatakan kalau awal Ramadan hari Ahad kayak kita ini, kalau malam Ramadannya, kalau hari pertama kalau hari pertama Ramadannya itu hari Ahad, berarti malam 29. Ya, menurut beliau, cek suwe. Masih lama, malam 29. Kalau hari Senin awalnya 21. Kalau hari Selasa 27. Kalau hari Rebo 19, malam 19. Berarti enggak 10 hari terakhir. Ya, sing 10 hari terakhir tok kecilik. Kan begitu, bisa kecilik kan begitu. Bisa enggak dapat apa-apa. Kalau hari Kamis awal Ramadannya maka 25, malam 25. Kalau hari Jumat awal Ramadan maka malam 17. Kalau hari Sabtu maka malam 23. Ini menurut beliau, ya ini kutub loh ya, yang bilang bukan sembarang orang. Ya kalau yang bilang sembarang orang ya kita ya nggak percaya, nggak apa-apa. Tapi ini yang bilang kutub kok. Beliau ya berarti sudah tajribah, sudah pengalaman dalam kehidupannya beliau sudah pengalaman. Kalau Sayyidi Ahmad Zarruq, Syekh Ahmad Zarruq menyatakan tidak mungkin terpisah dari malam ganjil di akhir Ramadan. Jadi malam-malam ganjil. Jadi nggak mungkin yang genep. Kalau menurut beliau, yang ganjil mesti. Yang ganjil di malam Jumat akhir Ramadan. Jadi kalau ada malam Jumat akhir Ramadan, itu kok ganjil, mesti itu. Nggak mungkin lainnya. Ya nanti coba dilihat kalendernya. Malam Jumat ganjil, kata beliau Syekh Ahmad Zarruq, pasti itu Lailatul Qadarnya. Kata beliau, pasti malam itu. Pasti malam itu. Dan ini juga dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Arabi juga menyatakan seperti itu ya. Terakhir ciri-cirinya malam Lailatul Qadar itu apa? Ya, malam Lailatul Qadar kan tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Ya di situ ada salam. Malaikat Jibril turun, para malaikat turun semuanya. Ya, setiap rumah dihampiri. Ya, dilihat siapa yang ibadah, dilihat siapa yang berbuat taat. Ya. Jangan dikira yang berbuat taat itu yang cuma yang sholat, cuma yang baca Quran. Kadang-kadang orang lelah mencari nafkah misalnya, yang wajib dia sampai tidurnya bisa jadi ibadah, bisa jadi dapat Lailatul Qadar. Kata Imam Abu Yazid Al-Bustami. Bukan berarti Lailatul Qadar turu lah ya tak turu aja, ya bukan begitu. Tidurnya karena apa dulu kan begitu. Tapi bukan berarti kita terus prasangka buruk orang yang tidur nggak mesti dapat Lailatul Qadar. Lah, Allah dermawan. Allah itu dermawan. Ya, Allah itu dermawan. Nah, karena banyak malaikat yang turun mampir ke rumah-rumah kita, ya diparani satu persatu, ya datang ketenangan. Salam, datang ketenangan. Makanya orang yang dapat malam Lailatul Qadar, wah, disalami sama malaikat. Ya, diuluk salam sama malaikat. Ya, diuluk salam sama malaikat, kasih keselamatan, didoakan keselamatan oleh para malaikat. Masya Allah. Ciri-cirinya adalah dikatakan oleh para ulama, disebutkan dalam tafsir Sawi ya. Sawi ya, diantaranya adalah kalau malam itu malam Lailatul Qadar, berarti besok paginya itu ketika matahari terbit itu enggak terlalu nyentrong sinarnya. Sinarnya itu sinar bersih begitu, soft gitu ya. Terus dia jarang mendengarkan suara gonggongan anjing. Jadi anjing jarang menggonggong. Jadi di hari itu anjing tidak menggonggong. Kemudian hari itu tuh hari yang terang benderang begitu ya. Padang begitu. Ya, padang begitu. Terus juga di hari itu tuh kayak nyaman, hatinya tentrem gitu. Beda dengan hari-hari yang lain. Karena baru dituruni malaikat kok begitu kan. Baru dituruni malaikat kan, hawanya berbeda. Suasananya berbeda. Bahkan dia melihat segala sesuatu tuh rasanya kayak pengen
zikir gitu. Saya pengen zikir gitu. Dan apa yang paling afdol di malam itu dilakukan ya adalah meminta yang dianjurkan oleh Nabi kepada istrinya Siti Aisyah, bertanya, ya Nabi, kalau malam Lailatul Qadar saya baca apa? Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya, 3 kali ditambahi ya karim. Nah, itu dibaca. Ya. Wah, saya ini kelasnya Beb, nggak bisa menghatamkan Al-Quran semalam, ya, nggak bisa baca Quran banyak-banyak semalam. Baca ayat-ayat yang di situ luar biasa, yang ada hadisnya Nabi. Seperti kulhu ahad 3 kali, pahalanya hatam Quran. Berapa apa wis? Baca 9 kali kulhu, hatam ping 3, bismillah. Baca Yasin, ada riwayat hatam Quran 10 kali, baca Yasin. Ayat kursi, ya. Ayat kursi, ayat yang paling afdal dalam Al-Quran, nggak apa-apa. 2 ayat akhir Al-Baqarah, ya. Tak apa-apa. Baca idza zulzilat, karena idza zulzilat itu sama kayak setengah Al-Quran pahalanya, baca. Bis pokoknya ada hadis-hadis tentang ayat, tentang surat, baca sudah di malam itu supaya mendapatkan Lailatul Qadar. Mendapatkan Lailatul Qadar. Minimal kalau kamu tidur, minimal sholat subuh berjamaah dan sholat isya berjamaah. Karena kata Nabi, barang siapa yang sholat isya berjamaah, faka'annama qama nisfal lail, seakan-akan dia bangun setengah malam. Tapi waman sholat subha fi jamaah, kata Nabi, barang siapa yang sholat subuh berjamaah, faka'annama qama laila kullah, seakan-akan dia malamnya itu semalam suntuk dia qiyamul lail, walaupun dia tidur, tapi dapat pahala seperti itu yang sholat subuh berjamaah. Nah, kalau bulan Ramadan kita nggak ninggalkan mulai malam pertama sampai akhir malam Ramadan, sholat isya berjamaah, subuh berjamaah, insya Allah Anda termasuk yang dapat malam Lailatul Qadar. Amin, Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.